Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya kelas 6, bertemu lagi dengan Bu Yuni. Hari ini Bu Yuni akan menyampaikan materi tema 1, subtema 1 PP4 ya. Muatannya adalah bahasa Indonesia dan PKN ya. Yang pertama Bu Yuni akan ke muatan bahasa Indonesia. Di muatan bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar menyimpulkan bacaan. Jika di PP sebelumnya kita mencari ide pokok, sekarang kita akan membuat atau menyimpulkan suatu bacaan. Menyimpulkan bacaan itu ada tahapannya, ada caranya. Pertama, tentu kita harus menentukan ide pokok setiap paragraf. Jadi kita sudah belajar mencari ide pokok. Nah, itu kita tulis ide pokoknya. Setiap paragraf kita tentukan dulu ide pokoknya ya. Tentu sebelumnya kita harus membaca dulu ya. Jangan lupa membaca dulu keseluruhan paragraf, dibaca. Setelah seluruh paragraf dibaca, seluruh teks itu dibaca semuanya, kita cari ide pokok setiap paragraf. Nah, setelah ketemu ide pokoknya, ide pokok ini baru kita membuat kesimpulan. Caranya bagaimana? Kita simpulkan ide pokok tersebut, kita tulis kembali. Itu paling gampang. Jadi paling gampang itu membuat paragraf baru yang isinya adalah ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Nah, itu adalah cara menyimpulkan teks atau bacaan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi PKN, itu adalah mengenai tetap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang kali ini adalah yang dipelajari adalah sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Berarti makna yang terkandung di dalam situ adalah mengenai sikap-sikap kita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu. Ya paling enggak hidup rukun, saling menghargai antar suku, antar agama. Itu adalah contoh nilai-nilai sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Bunyi-bunyi ini bacakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita agar hidup rukun berarti kita itu harus mengutamakan kepentingan bersama, bukan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan kita saja. Mementingkan agama kita sendiri saja, itu tidak boleh. Yang 2, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Jadi kita harus rela berkorban. Bagaimana sikap pelajar yang baik untuk rela berkorban? 1. Sekarang kamu belajar aja dengan giat, manfaatkan HP dengan benar, jangan digunakan untuk main game. Jika sudah difasilitasi orang tua memberikan HP itu digunakan untuk belajar, digunakan untuk daring, bukan untuk bermain game. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air. Mengembangkan rasa cinta tanah air itu ada banyak. Misalnya kita mencintai produk dalam negeri, itu cinta tanah air, ya kan? Membeli produk dalam negeri itu cinta tanah air. Mengembangkan kebudayaan daerah itu cinta tanah air. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Misalnya bangga menggunakan bahasa Indonesia, ya kan? Boleh menggunakan bahasa Inggris, tapi kita lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia. Bangga mengenakan batik, itu juga termasuk contoh sikap rasa bangga. Yang kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mengembangkan persatuan. Jadi kita harus hidup rukun supaya tercipta persatuan dan kesatuan. Yang 6, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi bukan menjadi orang yang kurang pergaulan. Kita harus mengembangkan pergaulan kita ke arah yang positif agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketujuh, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jika di negara kita saja sudah hidup rukun, maka kita dapat menciptakan perdamaian di dunia sehingga tidak timbul perang dan lain sebagainya. Oke, demikian materi tema 1 subtema 1 PP4 yang dapat Bu Yuni sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa membaca materi dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.